47 tahun sejak Sukhoi Su-27 terbang perdana mencatat banyak fakta. Biasakan membaca berita dengan selalu ingat kepada Sang Pencipta agar bisa jernih dalam menyikapi informasi yang kita terima. Mei 1997 menjadi momen bersejarah dalam dunia penerbangan militer, yakni dengan suksesnya penerbangan perdana prototip jet tempur Sukhoi Su-27 yang dikembangkan Biro Desain Eksperimental Sukhoi. Meraih ekspor hingga 700 unit sejak tahun 2000, generasi Su-27 maupun Su-30 tak pelak menjadi salah satu produk andalan Rusia di pasar ekspor alutsista. Apresiasi atas pencapaian 47 tahun Sukhoi Su-27 series diberikan kepada perancang pesawat Pavel Osipovich Sukhoi secara pribadi dan tim biro desainnya yang legendaris, yang berhasil memperoleh formula teknis dalam memajukan kesuksesan global merek Sukhoi. Selain sukses di pasar ekspor, keluarga Su-27 termasuk Su-30 dan Su-35 kini menjadi aktor penting dalam laga duel derby vodka antara Rusia dan Ukraina, termasuk Su-27 yang masih digunakan oleh Ukraina. Bahkan Su-27 milik Ukraina dimodifikasi untuk mampu meluncurkan rudal buatan negara-negara penghasil whisky alias Eropa Barat. Di momen 47 tahun penerbangan Su-27 terdapat beberapa catatan menarik menjadi rekaman sejarah. Berikut beberapa petikan yang kami saring dalam beberapa sumber. Diterbangkan perdana oleh Putra Ilyushin. Prototip pertama pesawat Su-27 dengan sandi T-11 lepas landas pada 20 Mei 1997. Vladimir Ilyushin, putra perancang pesawat terkenal Sergei Ilyushin, merupakan pilot pertama yang menerbangkan cikal bakal pesawat legendaris tersebut. Setelah menerbangkan dengan sukses, pilot bernama lengkap Vladimir Sergeevich Ilyushin ini sangat mengapresiasi kemampuan jet tempur baru saat itu. Bahkan Vladimir Ilyushin meramalkan Su-27 punya umur panjang dan mulia, serta dalam hal ini angka 27 tidak akan mengecewakan. Di masa depan, semua modifikasi akan mengejutkan semua orang, bahkan menakutkan bagi mereka. Dalam hal ini yang dimaksud Sergei adalah negara-negara barat. Memiliki 70 rekor. 70 rekor telah dibukukan oleh pesawat berlabel Su-27, beberapa di antaranya bahkan hingga saat ini belum terpecahkan. Dalam debut pertamanya, Su-27 mencapai rekor kecepatan tinggi dalam memanjat angkasa, yaitu pada bulan Oktober 1986. Uji coba yang dilakukan oleh Viktor Paguchev menggunakan modifikasi T-42 mencetak rekor dunia untuk waktu pendakian 3.000 meter ke angkasa hanya ditempuh dalam waktu 25,4 detik. Lalu beberapa minggu kemudian, pilot yang dijuluki Master of Cobra ini mampu mendaki angkasa dengan Su-27 sejauh 6.000 meter dalam waktu 37 detik. Dilanjutkan dengan 9.000 meter dalam waktu 47 detik. Hingga Paguchev mampu mencapai 12.000 meter dalam hitungan 58 detik atau setara 207 meter per detiknya. Namun pada bulan Maret 1987, pilot lain yaitu Nikola Sabinikov mampu membawa Su-27 mendaki ke angkasa di ketinggian hingga 15.000 meter hanya dalam waktu hitungan 76 detik. Beberapa manuver akrobatik terkenal dilakukan untuk pertama kalinya oleh Su-27 dan diberi nama sesuai dengan nama pilotnya. Semua dimulai pada tahun 1989 di Le Bourget Paris Air Show, di mana Viktor Paguchev pertama kali menunjukkan dinamit braking di langit.
yang kemudian dijuluki dengan manuver Cobra Pagucef. Kemudian ada juga manuver Vorolov Chakra yang meluncur pertama kali dilakukan oleh pilot uji Evgeny Volov pada Su-37 versi lanjutan dari Su-27M. Sejak tahun 1991, Su-27 telah mengejutkan penonton pertunjukan udara dunia setelah memperkuat pesawat ini pada tim akrobatik yang dijuluki dengan Russian Knight. Kemampuan manuver yang tinggi dengan kinerja aerobatik yang paling kompak dalam dilakukan berkat Electronic Control System atau yang biasa disingkat ECU. Su-27 menjadi pesawat tempur Rusia pertama kali yang memiliki sistem tersebut. Fakta titanium. Dalam pembuatannya, Su-27 tidak menggunakan material komposit, akan tetapi 30% dari badan pesawat serta konsolnya terbuat dari titanium yang dipasok oleh perusahaan metalurgi Avisma Corporation. Fakta diminati banyak negara. Sejak tahun 1991, modifikasi untuk varian ekspor telah dihasilkan oleh Sukhoi seperti Su-27SK dan Su-27UBK. Dan sejak tahun 1998, produksi berlisensi Su-27SK dengan sebutan J11 untuk pemesanan dari Cina. Manufaktur dirgantara Cina Shenyang secara mandiri terlibat dalam pengembangan model dasar J11 yang dimodifikasi dan saat ini telah menjadi salah satu pesawat tempur garis depan utama Angkatan Udara Cina selama beberapa dekade. Pada saat yang sama, Cina terus membeli versi Su-27 yang lebih modern dari Rusia. Jadi pada tahun 1999, pesawat tempur Su-30 MKK Double Shooter dikembangkan khusus untuk Cina. Model ini dimodifikasi dan direbranding oleh Cina dengan label J11 Bravo dan menjadi dasar pesawat tempur baru mereka, yaitu J16 yang telah diproduksi sejak tahun 2012. Kemudian ada juga J15 Flying Shark yang beroperasi berbasis kapal induk milik Cina. Jadi Sukhoi Su-27 ini cikal bakal kenaikannya brand Sukhoi. Dengan adanya Su-27 akhirnya naik jadi Su-30, Su-34 dan Su-35 hingga akhirnya muncullah Su-57. Bagaimana menurut kalian atas pesawat legendaris buatan Rusia ini? Silahkan torehkan kata bijak kalian pada kolom komentar di bawah ini.